maka kemudian ada etika antara menantu dengan bapak atau dengan ibu mertua. Artinya bagaimanapun juga dia bukan ibu kandung kita. Artinya kalau bukan ibu kandung, tentunya ada norma, ada batasan, ada etika yang harus dijaga antara seorang anak menantu dengan ibu mertua. Kemarin sempat viral Gus yang mertua selingkuh sama menantu. Itu lagi viral banget. Sampai akhirnya bercerai hubungannya. Nah, Gus melihatnya pandangannya seperti apa nih Gus dari sisi agama Gus? Jelas itu kan hubungan terlarang. Maka kemudian ada etika antara menantu dengan bapak atau dengan ibu mertua. Artinya bagaimanapun juga dia bukan ibu kandung kita. Artinya kalau bukan ibu kandung, tentunya ada norma, ada batasan, ada etika yang harus dijaga antara seorang anak menantu dengan ibu mertua. Itu kan saya pikir hubungan yang kebablasan ya. Kalau ditanya hukumnya apa, jelas haram. Maka mengandung mafsadat yang sehingga kemudian menyebabkan perceraian. Yang lucunya adalah yang cerai tidak hanya anaknya tapi juga ibunya. Nah, di situ kemudian perlu dipahami bahwa ibu mertua itu bukan ibu kandung. Sehingga kedekatannya harus dijaga, kedekatannya harus diatur, jadi tidak boleh bebas. Makanya kalau kayak saya sendiri itu walaupun sedekat apapun dengan mertua saya, paling boleh cuma sungkem tangan saja. Kita nggak mengizinkan lah, katakanlah istri saya dengan bapak saya untuk walaupun anak menantu untuk berpelukan, kita nggak mengizinkan karena memang dilarang oleh agama itu. Demikian juga saya sebenarnya dengan mertua saya. Itu ada hukum tertentunya gak sih Gus dalam Islam sendiri, maksudnya Ya tetap perzinahan. Hubungan di luar pernikahan itu kan apapun dengan siapapun itu kan namanya perzinahan. Yang namanya perzinahan itu kan hukuman yang ilegal. Artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tentunya hubungan ini tidak hanya ini, kalau ini tidak hanya ilegal tapi juga sangat memalukan. Tapi itu juga anaknya ya celutak itu, sudah dapat anaknya minta ibunya. Tapi Ustaz, ini ada nggak sih istilah ibu durhaka sama anak itu kan yang dibahas juga sama keluarga? Kalau istilah kita tuh kan sering salah memahami definisi durhaka itu apa ya. Jadi kalau ada istilah orang tua bersalah sama anak, ya jelas ini kesalahan ibu kok itu. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa durhaka itu ya sah-sah saja sebenarnya, tapi sebenarnya kalimat yang tidak pas. Setahu saya itu kan durhaka dari yang kecil kepada yang besar, ya kan, dari yang muda kepada yang tua. Ya kalau ini ya perbuatan salah saja yang dilakukan oleh seorang ibu. Terus kedepannya baiknya seperti apa, Mas? Ya sudah, ketahuan zina jadi harus pisah itu. Harus pisah, mau nggak mau. Kan seorang suami menuduh istrinya berbuat zina saja itu kan tidak boleh, namanya li'an. Artinya harus dibuktikan dengan beberapa saksi. Kalau ini kan saksinya siapa? Netizen se-Indonesia. Ya nggak mau, harus cerai. Jadi kalau ada kasus suami menuduh istrinya berbuat zina, itu nggak mau harus dicerai. Namanya kan li'an. Dan itu harus dibuktikan. Membuktikan untuk orang berzina itu kan repot. Apalagi dengan undang-undang KUHP hari ini, itu namanya. Jadi ya itu berzinahan dan harus pisah. Berarti nggak ada lagi penyelesaian yang sudah nggak ada penyelesaian. Ya Dimaafkan secara kekeluargaan, tetapi hukumnya ini tetap harus pisah. Kalau ada resiko yang lain mungkin ketika bersama lagi itu seperti apa? Ya kalau bersama lagi, kalau seandainya ibunya hamil, anaknya hamil. Nanti anaknya ibunya manggil anaknya siapa coba? Kan ribet secara hukum itu loh. Konstruksi hukumnya menjadi ribet, ya maka harus pisah solusinya. Karena nggak ketemu gitu loh. Kalau sampai nanti ibunya hamil, anaknya hamil, sama-sama melahirkan, anaknya ibunya sama anaknya, hubungannya seperti apa? Tapi kalau kasus yang ada daerah juga, Gus, yang anaknya memperkosa ibunya dan adiknya itu seperti apa mungkin, Gus? Apanya? Anaknya memperkosa ibu dan anaknya dan adiknya. Kasus lain. Seorang anak memperkosa ibu kandungnya dan memperkosa adiknya. Ya itu jauh, itu kan namanya kalau dalam bahasa ilmiahnya incest apa? Iya, incest. Incest. Itu kalau dalam agama itu haram. Hubungan sedarah kan, sekeluarga. Dan biasanya laknat Allah kepada perilaku seperti itu ya nyuwun sewu, mohon maaf. Biasanya anaknya cacat, ada kurang, difabel dan lain sebagainya.
itu kadang-kadang dari hubungan sejenis itu. Makanya kenapa bukan sejenis, hubungan dengan sedarah itu. Makanya kenapa kemudian dalam Islam itu diatur siapa yang boleh untuk dinikahi dan siapa yang haram untuk dinikahi. Tujuannya untuk itu gitu. Supaya tidak sampai terjadi perkawinan sedarah. Tapi ini gimana sih Gus melihatnya, fenomenanya kan luar biasa ya. Ya ini kalau saya fenomena akhir zaman, sehingga kejadian-kejadian yang di luar nalar itu terjadi. Ya kita tinggal waspada saja, semakin dekat dengan Allah, dan minimal berdoanya adalah jangan, ya Allah ya Rob, fenomena seperti ini jangan sampai terjadi di keluargaku. Jangan kemarin engkau berikan musibah seperti ini dalam keluarga. Kira-kira begitu. Nah, kan juga jangan hanya kita pandai melaknat tanpa introspeksi. Artinya kita biasa menghukumi, tapi lupa bahwa kemudian bisa jadi ini terjadi di keluarga kita kalau kita tidak minta pertolongan kepada